Shalom, kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Tamalate dimanapun Anda berada. Selamat jumpa lagi lewat renungan harian program ibadah malam Gereja Toraja Jemaat Tamalate malam hari ini. Kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beristirahat malam ini. Sebelum kita berdoa, kita siapkan bagian Alkitab kita yang akan kita baca untuk mendengarkan Tuhan berbicara bagi kita. Bagian Alkitab yang akan kita baca dari kitab Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebelum kita berdoa, membaca dan mendengar serta merenungkannya, kita akan mendengarkan sebuah lagu. Pelangi Kasih. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merintah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Baik, kita berdoa memohon pertolongan dan tuntunan Tuhan dalam roh-Nya. Kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Nya. Syukur bagi Tuhan kami naikkan pada malam ini, karena sungguh betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Sehari telah kami lewati dalam melakoni aktivitas yang Tuhan perkenankan dalam hidup anugerah Tuhan ini.
dan di dalamnya pun kami telah menikmati rupa-rupa berkat Tuhan, terkhusus kesehatan yang masih Tuhan anugerahkan untuk kami boleh alami hingga saat ini. Sebelum kami beristirahat dari keletihan kami sehari malam ini, kami akan membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memenuhi, menguasai hati pikiran kami, dan hikmat Tuhan melingkupi kami, agar oleh tuntunan kuat kuasa Roh dan hikmat Tuhan, kami diberi pengertian tentang firman Tuhan, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengar, dan apa yang kami renungkan malam ini tentang firman Tuhan sungguh dapat mengubahkan hidup kami dan membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa Tuhanlah penolong kami yang setia. Ya Tuhan, suci kuduskan kami agar kami layak berada di hadirat Tuhan. Bersabdalah, kami siap mendengarkannya. Dalam keampunan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Demikian firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia kata Tuhan Yesus ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ini bukan kata-kata saya dan tidak ada yang saya tambah-tambahi. Anda boleh baca dalam Lukas 11 ayat 28. Yang percaya firman Tuhan Yesus katakan amin. Jemaat yang dirahmati Tuhan, ada pepatah lama mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Saya percaya di antara warga jemaat Tuhan ada beberapa yang guru, bahkan ada beberapa yang mantan guru, ya. Tapi tentu masih punya ingatan, masih memiliki memori tentang apa guru, siapa guru itu, apalagi yang masih aktif, ya. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Bagian dari Alkitab yang kita baca hari ini adalah
ucapan syukur seorang pemazmur yang telah menjalani kehidupannya dan mengalami banyak hal, susah getirnya kehidupannya yang dilewati untuk mengarungi kehidupan yang Tuhan anugerahkan, dan begitu banyak pengalaman yang dialaminya, suka duka itu terjadi dalam hidupnya. Dan dengan berhasilnya dia melewati kehidupan itu yang diwarnai dengan berbagai kemelut hidup, dan bahkan seperti yang diungkapkan dalam ayat-ayat perikop yang kita baca, kita bisa menarik beberapa bahkan kematian pun menjadi ancaman bagi dirinya. Nah, setelah dia berhasil melewati semua itu dalam perjuangannya, dia lalu kemudian mengucap syukur kepada Tuhan. Dia meyakinkan dirinya, dan dari pengalaman itu, pengalaman yang membuatnya bertumbuh, pengalaman yang membuatnya hidup bisa memiliki keyakinan dan iman kepada Tuhan, sehingga tiba pada saat satu kata, syukur bagi Tuhan, dan karena pertolongannya lah sang pemazmur bisa melewati semua itu dengan segala selamat. Sebab itulah judul yang kita renungkan untuk menemani kita malam hari ini, penolong yang setia. Tuhan adalah penolong yang setia. Dia setia memelihara kehidupan kita di atas ketidaksetiaan kita. Ibu Bapak bisa merenungkan perjalanan hidup. Tentu suka duka kehidupan yang kita tempuh, di dalamnya kita tidak sendiri. Apa yang kita bisa renungkan dari perjalanan hidup itu? Di saat kita berjalan di lembah kelam, dan di saat kita hidup dalam kebahagiaan, di saat kita berada dalam tekanan, dan di saat kita hidup dalam kebangkitan dan kebahagiaan karena berhasil dalam berbagai hal. Dari pengalaman-pengalaman itu tentu mengingatkan kita bahwa ini menjadi guru yang terbaik. Seakan-akan bahwa pengalaman itu menjadi penolong kita yang setia, mengingatkan kita tentang apa yang kita alami. Dan dalam perenungan yang begitu dalam seperti pemazmur, kita juga tiba pada satu kata, bahwa syukur bagi Tuhan karena pertolongannya tidak pernah meninggalkan kita. Kesetiaannya di atas ketidaksetiaan kita selalu nyata dalam kehidupan kita. Hingga saat kita mau beristirahat pun, kita selalu hanya mau berharap Tuhan penolong yang setia, menolong kita dalam saat kita tidur, menyertai kita dalam saat kita berbaring, memeliharakan kita saat kita terlelap. Dan kita yakin pula bahwa oleh kuasanya yang tak terduga itu pula, esok pagi kita dibangunkan dengan semangat yang baru, kekuatan yang baru, dan bahkan penuh harap. Kesehatan baru dianugerahkan, sehingga kita kembali beraktivitas untuk bisa menimba pengalaman-pengalaman baru tentang bagaimana kita bisa bersama dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan yang setia memelihara kita, penolong yang setia bagi siapapun yang mau berharap padanya. Tuhan memberkati. Amin. Sebelum kita berpisah dalam episode ini, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Allah yang kudus, Bapa yang rahmani,
yang telah memanggil dan memilih kami dalam Kristus menjadi umat ketebusan, imamat yang rajani kepunyaan Allah. Kami bersyukur karena kesempatan yang Tuhan berikan, kami boleh membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan yang mengajarkan bagi kami untuk senantiasa hidup percaya bahwa Tuhan adalah penolong yang setia. Pemeliharaan Tuhan yang tak terhingga dalam kehidupan kami menjadi pengalaman yang terindah bagi kami, bahwa hingga hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mohon ampun atas segala dosa kami, jikalau dalam sehari kami telah lalui ini seperti hari-hari yang silam, kami telah berbuat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tutur kata kami, sikap hati dan pikiran kami, tindakan dan perbuatan kami yang tidak elok, yang tidak mendatangkan kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kehidupan kami yang kadang menyimpang dari jalan Tuhan, karena kami hanya mau mengikuti kemauan diri kami. Ketidakmampuan kami dalam hidup menurut firman Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Oh Tuhan, layakkan kami untuk menerima pengampunan Tuhan di dalam Kristus, sehingga olehnya kami tetap setia menjadi milik Tuhan dan mewujud nyatakan kesaksian kami ke depan untuk terus memuliakan Tuhan dalam segala hal. Kami akan beristirahat malam ini. Mohon Tuhan memeliharakan kami sehingga kami boleh menikmati peristirahatan ini dengan penuh damai sejahtera, tidur dengan tenang, tentram, dan damai, dan esok hari penuh harap bahwa kasih setia Tuhan pulalah, kuasa Tuhan pulalah yang dapat membuat kami bangun dengan semangat baru, kekuatan baru, kesehatan yang baru. Kami terus memohon kemurahan dan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan untuk semua jemaat Tuhan yang dalam rupa-rupa pergumulan, tantangan dan rintangan, yang sedang berjuang memikul salib, menanggung beban sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah masing-masing, dirawat di tempat-tempat khusus isolasi mandiri, ataupun di isolasi yang disiapkan oleh pemerintah, ataupun di rumah sakit, di ruang-ruang ICU ataupun ruang-ruang gawat darurat. Ya Tuhan, kami mohon pengasihan Tuhan untuk mereka. Berkenanlah Tuhan memberkati upaya-upaya dan tindakan-tindakan para medik, upaya-upaya keluarga untuk mengatasi masalah-masalah di dalamnya, makanan, minuman, obat-obatan. Kami percaya berkat-berkat Tuhan di dalamnya akan menjadi berkat kesembuhan bagi saudara-saudara kami, yang akan membangkitkan semangat baru dan kekuatan baru dirinya, dan bahkan kesehatan yang baru. Oh Tuhan, diberkati keluarga untuk menemani mereka senantiasa, agar saling menguatkan satu dengan yang lain dalam berbagai tantangan tersebut. Kami juga berdoa bagi yang sedang mengalami duka karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi dan yang mengasihi mereka. Semoga penghiburan dari Tuhan selalu dialami, kekuatan iman senantiasa dimiliki, dan Tuhan dimuliakan. Bagi yang sedang dalam putus asa karena berbagai hal, oh Tuhan, jauhkan dari segala kebimbangan, kekhawatiran dan keraguan-raguan untuk mempercayakan semua itu di hadapan Tuhan. Kuatkan, teguhkan imannya untuk terus percaya bahwa pertolongan Tuhan itu pasti cepat atau lambat dapat dialami oleh anak-anak Tuhan. Oh Tuhan, kami juga terus berdoa untuk anak-anak kami yang masih terus berjuang untuk mengikuti ulangan dan semester penaikan kelas. Berkenan Tuhan memberkati mereka semua agar semua persoalan yang dihadapkan kepada mereka semua dapat dikerjakan dengan baik. Kami yakin tuntunan Tuhanlah yang akan membuat mereka meraih yang terbaik. Tuhan, kami juga memohon pimpinan Tuhan untuk para guru mereka untuk senantiasa setia melayani anak-anak kami dengan segala tenaga dan
hikmat yang Tuhan anugerahkan, dan di dalamnya pula mereka senantiasa beroleh kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan untuk setia membagi ilmu bagi anak-anak didik mereka. Dijauhkan mereka dari segala petaka mara bahaya, agar ke depan ketika semua ini telah berlalu, di saat negara ini benar-benar dalam suasana normal, anak-anak kami dapat kembali bercengkrama dengan para pendidik mereka untuk mereka dapat berbagi ilmu dan pengetahuan. Tuhan, kami juga terus memohon pimpinan Tuhan untuk pelayanan yang akan kami atur tata bersama di tengah-tengah jemaat Tuhan ini. Berkenan Tuhan memberkati kami untuk bekerja sama dengan baik, bergandengan tangan bahu membahu untuk mengatasi semua masalah dan persoalan-persoalan yang menjadi penghalang. Oh Tuhan, karuniai hati yang bijaksana bagi setiap kami. Anugerahi kami hikmat untuk sungguh-sungguh memakai waktu kami melayani Tuhan. Kepada saudara-saudara kami yang setia meliput acara ini, perlengkapi diri mereka kesehatan dan kekuatan, semangat baru untuk terus berkarya dan mengembangkan talenta yang Tuhan anugerahkan untuk kemudian dapat dipakai untuk melayani Tuhan melalui multimedia ini. Diberkati jemaat Tuhan untuk mendukung semuanya agar pelayanan ini dapat berjalan dengan baik. Berkenan Tuhan memberkati pula kami majelis jemaat untuk bersama-sama bergandengan tangan dan setia mengatur dan menata dengan baik, sehingga pelayanan ini ke depan semuanya boleh berjalan dan dialami jemaat Tuhan dan Tuhan dimuliakan. Kami berharap Tuhan mencukupkan segala yang kami butuhkan dalam setiap pelayanan ini, agar kemudian kelak kami terus akan menyaksikan bahwa Tuhanlah yang patut dimuliakan, karena pertolongan Tuhan yang sungguh-sungguh tiada pernah berkesudahan. Oh Tuhan, kami juga bersyukur hari ini jika di antara saudara-saudara kami ada yang berulang tahun. Semoga dengan pertambahan usia mereka semakin bertambah-tambah pula dalam hikmat, dan dengan demikian mereka pun senantiasa menggunakan waktunya, tahun-tahun hidupnya untuk melayani Tuhan. Kami berdoa untuk segenap keluarga kami dari keluarga-keluarga dalam warga jemaat Tuhan ini yang berjauhan tinggal bersama. Oh Tuhan, lindungi sertai mereka yang berjauhan dengan orang tua, anak-anak, cucu-cucu dan cicit, bahkan semoga mereka juga terlindungi dan terpelihara. Kami penuh harap suatu waktu nanti kami dapat berjumpa dalam suasana penuh bahagia, damai sejahtera, nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa bagi para pelayan-pelayan, anak-anak Tuhan, bahkan kepada semua yang bergerak di bidang kesehatan yang sedang berhadapan langsung dengan para pasien dimanapun. Semoga juga terlindungi dari segala mara bahaya petaka yang sedang mewabah, sehingga mereka semua dapat melaksanakan tugasnya sebaik mungkin dan menjadi berkat bagi sesama dan Tuhan dimuliakan. Semoga pemerintah kami dengan segala hikmat dan kebijaksanaan sungguh-sungguh dapat menata dengan baik pemerintahan dan untuk tercapainya kehidupan masyarakat adil dan makmur, yang di dalamnya kami pun dapat mengalami suasana penuh damai sejahtera, sehingga ke depan kami dapat kembali berkumpul seperti sedia kala untuk bersekutu memuji dan memuliakan Tuhan. Oh Tuhan, ini harapan dan doa kami, permohonan kami. Kami mohon dengarkan kami, ada berseru mengucap syukur di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warga jemaat Tamalate dimanapun Anda berada, demikianlah santapan harian untuk ibadah malam Kamis hari ini.
Sebelum berpisah, izinkan kami menyapa Ibu Bapa dengan penuh harap kita semua dianugerahi kesehatan dan kekuatan, semangat yang baru dari Tuhan untuk dapat menikmati hari-hari esok dengan lebih baik lagi. Sebelum berpisah, kami ucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa di episode yang berikut. Tuhan memberkati.